Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Anjani dengan NIM C2401201022 akan menjelaskan materi terkait indeks kesesuaian wisata. Nah, di sini saya akan membahas dua jurnal terkait indeks kesesuaian wisata. Untuk jurnal pertama ini dengan judul Evaluation of Sustainability and Carrying Capacity of Bali Hutu Beach for Tourists. Nah, untuk latar belakang sendiri tuh karena kawasan pesisir ini merupakan kawasan yang potensial untuk dijadikan kawasan wisata sehingga perlu dilakukannya kajian terkait kesesuaian untuk menjadi objek wisata. Nah, selain itu juga perlu dilakukan evaluasi kesesuaian di kawasan wisata Pantai Belihutu untuk melihat yang dilihat dari tren peningkatan pengunjungnya. Jadi, dengan adanya peningkatan pengunjung, maka perlu dilakukan evaluasi kesesuaian wisata, apakah objek wisata tersebut masih sesuai atau layak untuk dijadikan objek wisata. Untuk tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui kesesuaian lahan pantai Bolihuto dan menentukan daya dukung kawasan untuk kategori kegiatan rekreasi di pantai serta bertujuan untuk mengetahui kondisi kawasan pantai Bolihuto sendiri. Nah, untuk metode penelitiannya itu menggunakan metode kualitatif dan juga deskriptif, dan waktu penelitian itu dilakukan sejak bulan Februari hingga Desember tahun 2015. Terdapat dua data pada metode penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu diperoleh dengan melihat kondisi keadaan umum kawasan wisata Pantai Bolihutu, sedangkan untuk data sekundernya itu dilihat dari data penelitian yang relevan dan juga sumber literatur. Berdasarkan berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka memperoleh hasil. Yang pertama ini terdapat tabel dari beberapa parameter yang diamati, dan berdasarkan parameter tersebut diperoleh bahwa Pantai Bolihuto ini layak untuk wisata pantai dengan kondisi alam yang juga memadai untuk kegiatan wisata. Dan pada tabel kedua ini, kita dapat mengetahui bahwa berdasarkan hasil analisis ini, kondisi pantai ini dari setiap stasiun pengamatan ini memiliki nilai yang tidak terlalu jauh berbeda, dan nilai tersebut juga masih tergolong baik apabila pantai tersebut dijadikan sebagai kawasan wisata. Selanjutnya, untuk hasil dari carrying capacity-nya atau daya dukung kawasan wisata ini memiliki daya tampung sebanyak 1998 orang atau 1998 orang, dan nilai tersebut juga tidak melebihi dari daya dukung kawasan wisata, sehingga Pantai Bolihuto ini masih aman dari segi daya dukung kawasan wisatanya dan tidak membahayakan dari segi aspek lingkungan. Untuk simpulannya, yaitu kondisi Pantai Bolihuto ini dari aspek nilai indeks kesesuaian masih tergolong sesuai untuk dijadikan kawasan wisata dan belum melebihi nilai daya dukung lingkungannya. Sedangkan untuk sarannya itu, kondisi kawasan wisata yang masih baik itu perlu dijaga agar kelestarian pantai tetap terjaga. Untuk jurnal yang kedua, yaitu berjudul Analysis of Sustainability of the Mangrove Ecotourism Area Pandan Alas Sriminosari Village Labuhan Maringai East Lampung. Latar belakang dari penelitian ini yaitu karena pengelolaan ekowisata mangrove yang belum optimal di Kabupaten Lampung Timur. Kemudian yang kedua karena pengembangan ekowisata itu harus disesuaikan kembali dengan potensi dan juga alokasi sumber dayanya. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan ekowisata mangrove yang berkelanjutan melalui analisis kesesuaian wisata. Untuk metode penelitian yang dilakukan, yang pertama dari lokasinya itu di hutan mangrove Desa Sriminosari, Kabupaten Lampung Timur. Untuk waktu penelitian itu dilakukan sejak bulan November hingga Januari 2019,
Data primernya itu meliputi kepadatan mangrove, jenis mangrove, kerapatan jenis mangrove, dan juga jenis biota. Untuk data sekundernya itu berasal dari data penelitian yang relevan dan juga sumber literatur. Untuk hasil yang diperoleh, di sini terdapat gambaran dari grafik kepadatan mangrove dan diketahui juga bahwa mangrove ini memiliki kepadatan rata-rata yaitu 810 meter persegi dengan kepadatan tertinggi pada stasiun kelima. Dan untuk jenis tanaman ini terdapat 4 jenis spesies dan spesies yang mendominasi dari setiap stasiun itu ada Avicenna marina dan juga Rhizospora apiculata. Dan kondisi tersebut menggambarkan bahwa kawasan mangrove ini memiliki kondisi indeks kesesuaian yang sangat bagus. Dan untuk hasil yang kedua ini diperoleh kerapatan mangrove dengan nilai sekian ya pada tabel. Kemudian ini menunjukkan bahwa kondisi mangrove ini sangat sesuai berdasarkan indeks kesesuaian wisata dan berdasarkan analisis pasang surut juga dapat diketahui bahwa hutan mangrove ini mengalami pasang tertinggi pada bulan Januari, Februari, Juli, dan juga Agustus. Untuk tabel selanjutnya yaitu terdapat biota yang berada di hutan mangrove tersebut, di mana biota ini cukup beragam, mulai dari ikan, krustase, burung, dan organisme lainnya. Dan berdasarkan analisis IKW juga dapat diketahui bahwa kawasan mangrove Pandan Alas ini termasuk dalam kondisi sangat sesuai untuk dikembangkan sebagai wisata mangrove dengan nilai indeks kesesuaian sebesar 92,31%. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hutan mangrove Pandan Alas di Desa Sriminosari termasuk dalam kategori sangat sesuai dan layak untuk dijadikan sebagai kawasan ekowisata. Untuk sarannya yaitu kondisi kawasan wisata yang masih baik perlu dijaga agar tetap lestari. Sekian penjelasan terkait materi ini. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.